Perkenalkan, nama saya Francisca Dwi Lindasari dengan NIM 240050040008. Di sini saya akan membuat database tentang toko handphone menggunakan Supabase. Jadi setelah kita login dan membuat new project, kita masuk ke SQL. Lalu kita membuat database. Di sini saya membuat database toko handphone. Jika kita sudah membuat database-nya dan sudah berhasil seperti tadi, sekarang kita lanjut membuat tabelnya. Di sini saya membuat tabel merek terlebih dahulu. Lalu untuk ID mereknya sendiri, saya menggunakan serial integer dengan dijadikan sebagai primary key atau kata kunci, sehingga yang ID mereknya sendiri itu tidak memiliki kesamaan dengan yang lainnya. Lalu untuk nama merek ini, saya sengaja tidak menggunakan kata underscore untuk mengecek apakah dia bisa berjalan atau tidak. Selanjutnya, saya membuat tabel pemasok, di mana tabel pemasok ini berguna untuk menyupplierkan sebuah HP tadi ke dalam sebuah toko. Di sini saya menggunakan ID pemasok dengan serial integer dan juga sama seperti tadi menggunakan primary key. Lalu saya menggunakan nama pemasok untuk mengetahui siapakah yang mengantar barang tersebut ke dalam toko ini. Selanjutnya kita masukkan alamat pemasok dengan tipe data teks dan juga nomor telepon dengan tipe data integer. Lalu di sini untuk ID merek saya menjadikannya sebagai foreign key sehingga antara tabel pemasok dan tabel merek itu bisa saling berelasi. Lalu setelah membuat tabel pelanggan tadi, saya membuat tabel transaksi lagi untuk mengetahui handphone merek apa yang telah dibeli. Di sini saya menggunakan ID transaksi dengan serial integer dan digunakan sebagai primary key. Lalu saya memasukkan ID pelanggan dan juga ID merek dengan tipe data integer. Selanjutnya saya masukkan tanggal transaksi untuk mengetahui kapankah dia membeli barang tersebut. Dan juga saya masukkan total harga untuk mengetahui harganya berapa. Lalu yang ID pelanggan ID merek tadi, saya menggunakannya sebagai foreign key sehingga nanti tabel merek dan tabel pelanggan itu bisa berelasi. Selanjutnya saya membuat tabel bonus atau tabel hadiah karena setiap kita membeli handphone biasanya kan juga terdapat bonus tambahan seperti misalnya headset atau layar kaca. Di sini saya masukkan ID bonus dengan serial integer sebagai primary key. Lalu nama bonusnya ini untuk mengetahui bonus apa yang kita dapat. Lalu di sini saya memasukkan ID pelanggan dengan tipe data integer, lalu menggunakan stok bonus atau stok hadiah untuk mengetahui kayak stoknya itu masih ada atau tidak. Lalu yang ID pelanggan ini saya gunakan sebagai foreign key untuk mengetahui. Misalnya seperti pelanggan dengan ID nomor 1 mendapatkan bonus seperti apa. Sebenarnya tergantung dengan pemilik tokonya sendiri sih.
tapi saya memasukkan tabel ini. Setelah kita selesai membuat tabel tadi, kita masuk ke dalam database. Lalu di sini sendiri sudah terlihat ya bahwa saya sudah berhasil membuat 5 tabel, di mana tabel transaksi berelasi dengan tabel merek dan tabel pelanggan, tabel bonus berelasi dengan tabel pelanggan. Selanjutnya saya akan memasukkan nama-nama ke dalam atribut tabel tadi dengan menggunakan perintah insert into. Di sini saya masukkan terlebih dahulu ke tabel merek. Untuk ID mereknya saya menggunakan angka 01 dan nama mereknya saya menggunakan merek HP Infinix Hot 11S NFC. Sebelumnya saya melakukan kesalahan karena untuk nomor telepon harusnya saya menggunakan tipe data varchar. Dan sekarang saya akan mengubahnya menggunakan alter table. Dilanjutkan dengan alter column, lalu masukkan nomor telepon dengan tipe data varchar sebanyak 15 karena nomor HP memiliki 12 angka. Setelah kita berhasil mengubah tipe data nomor telepon tadi menjadi varchar, maka setelah kita coba run-nya ini, dia akan sukses. Selanjutnya kita akan mengisi tabel pelanggan menggunakan insert. Untuk tabel pelanggan ini, masalahnya sama dengan tabel pemasok tadi, di mana nomor teleponnya itu saya menggunakan tipe data integer dan seharusnya saya menggantinya menggunakan tipe data varchar. Di sini sama seperti tipe data pemasok tadi, saya sudah mengubahnya dan berhasil. Lalu kita coba untuk mengisi kembali atribut-atribut yang ada di dalam tabel pelanggan. Di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah berhasil dan sukses. Karena tadi saya melakukan kesalahan di dalam tabel transaksi, yang seharusnya namanya adalah tanggal transaksi, di situ saya menulisnya menjadi tanggat transaksi. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara mengubahnya. Selanjutnya kita menggunakan perintah select, di mana kita dapat mengecek bentuk tabelnya serta nama-nama dalam atributnya itu serta angka-angkanya bagaimana di dalam SQL. Selanjutnya adalah perintah delete, di mana kita dapat menghapus isi dalam sebuah tabel. Tetapi untuk tabel yang atributnya itu berelasi dengan tabel yang lain, dia tidak akan bisa terhapus. Selanjutnya kita akan masuk ke perintah update, di mana saya sini mengupdate nama pemasoknya menjadi Ahmad Mulan. Lalu setelah kita berhasil mengubahnya, kita dapat mengecek menggunakan select tadi dan dapat dilihat bahwa nama pemasoknya sudah berubah. Sekian dan terima kasih.